Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MPES yang berbahagia, ketemu lagi dengan mata pelajaran PKM Pendidikan Kemuhammadiyahan bersama Ustazah Evi Nurul Utami. Baik, pada kesempatan kali ini marilah kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu, memohon keridhaan Allah. Semoga apa yang kita upayakan menjadi salah satu bagian kita untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi, yang kemudian nantinya menjadi catatan amal bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak M+, pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang ciri khas atau nilai-nilai dasar pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, setidaknya ada 6 ciri khas atau nilai-nilai dasar pendidikan kemuhammadiyahan. Ada di buku tulis kamu di halaman 11, nanti bisa kamu simak kembali. Nah, selanjutnya ini poin-poinnya 1 sampai dengan 6. Kemudian Ustazah mencoba merangkai kata untuk mempermudah hafalan kita saja. Sumber ikhlas adalah kerja tajdid yang memihak prinsip moderat. Ya. Sumber ikhlas adalah kerja tajdid yang memihak prinsip moderat. Nah, sumber maksudnya apa? Yang pertama, sumber pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan dan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi, gitu ya. Jadi sumbernya 2, jelas, Al-Quran sama hadis Nabi. Al-Quran firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, mushafnya kita sekarang jelas, bahkan kadang kalau di agenda pagi hari kamu sering menghafalkan juz 29. Berikutnya, hadis Nabi bisa disebut dengan sunnah Nabi ataupun hadis Nabi, yaitu perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi prinsip kita jelas adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikutnya, ikhlas. Sumber ikhlas, ya. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi dasar dan inspirasi dalam berikhtiar, mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan, ya. Jadi benar-benar sumbernya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah, ikhlas tidak ingin dilihat oleh orang lain. Bagaimana kerja kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, tapi memang kita niatkan hanya karena Allah, bukan karena ada guru kemudian saya akan ikhlas, atau ada tokoh Muhammadiyah yang di atas kita, ataupun mungkin karena ada ayah bunda maka aku melakukannya, begitu ya. Tidak, tapi ikhlas niatan kita hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah semata. Selanjutnya adalah kerja. Maksudnya kerja di sini adalah menerapkan prinsip kerjasama atau musyarakah bahasa Arabnya dengan memiliki sikap yang kritis. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain itu harus memiliki prinsip ataupun sikap yang kritis, gitu ya. Kita mau kerjasama dengan siapapun, kita harus tahu dulu apa tujuannya, bagaimana maksud dan tujuannya, gitu ya, sasarannya seperti apa, model bekerjanya seperti apa, kemudian nanti sistematikanya ataupun teknisnya juga akan seperti apa. Jadi kita tahu betul, jangan sampai ketika kita bekerja sama itu justru malah kerjasamanya bukan dalam hal kebaikan, tapi dalam hal keburukan. Jangan sampai hal ini terjadi, gitu ya. Jadi kita jelas sebelum menentukan kerjasama dengan pihak lain, maka kita harus cari tahu dulu. Kita punya sikap kritis untuk mencari tahu, curiosity-nya tinggi, begitu ya, untuk mengetahui hal-hal baru yang nantinya akan kita kerjasamakan. Nah, jadi harus tetap kritis. Berikutnya adalah kerja tajdid. Nah, tajdid itu baru, gitu ya. Tajdid itu maksudnya baru. Jadi kita kerjanya kita adalah selalu memiliki dan menghidupkan prinsip pembaharuan ataupun tajdid, gitu. Inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Anak-anakku semua, hal-hal ini hari-hari ini kita sering tahu banyak sekali perubahan-perubahan zaman.
Untuk itu, kalau kita tidak bersiap, kalau kita tidak menemukan sesuatu hal yang baru, maka kita akan tertindas gitu ya. Berbenah atau berubah. Nah, pilihannya hanya itu, berbenah dan berubah. Nah, untuknya maka Muhammadiyah mempunyai prinsip yang sangat bagus sekali, yaitu prinsip tajdid atau pembaharuan. Selalu ada ide-ide baru yang dimunculkan begitu ya, berinovasi. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Nah, tentu banyak sekali contoh yang dilakukan. Misalkan saja di M+ hari ini ataupun tahun ajaran ini kita akan berinovasi dengan adanya M+ Talent Class yang sudah kamu ikuti insya Allah ya. Di minggu ini insya Allah sudah akan kita mulai. Nah, itu sebagai salah satu upaya inovasi kita untuk menjelang masa depan, untuk menjawab tantangan masa depan. Berikutnya, yang memihak, maksudnya memihak itu memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan, du'afa dan mustad'ifin, dengan melakukan proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jadi prinsip kita tetap watawasobil haq, watawasobil sabr, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan kesabaran, dan tentu saja kita memprioritaskan orang-orang du'afa, yang orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang seharusnya segera kita bantu gitu ya. Maka di Muhammadiyah itu ada yang namanya panti asuhan yatim piatu gitu ya. Kemudian ada juga sekarang Layusmu yang senantiasa turut membackup untuk membantu orang-orang du'afa dan mustad'afin. Nah, next berikutnya adalah proses dalam hal ini yang memihak prinsip moderat. Nah, prinsip moderat itu seperti apa? Prinsip moderat adalah memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan. Moderat itu keseimbangan atau biasanya disebut tawasud dalam bahasa Arabnya gitu ya. Dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Jadi jelas prinsip kita adalah prinsip yang seimbang antara akal dan juga hati. Kita bekerja itu tidak hanya sekedar pakai akal saja, pakai logika saja, pakai kognitif saja gitu ya. Tidak, akan tetapi kita juga pakai hati nurani. Nah, pakai hati nurani. Jadi kita dengan akalnya sehat gitu ya, akal yang waras, dan tentu saja dengan kesucian hati nurani. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita kembalikan. Apakah kembali lagi pada prinsip-prinsip tadi? Apakah sudah sumbernya pada Al-Quran dan hadis? Apakah sudah ikhlas? Apakah sudah berprinsip kerjasama atau musyarakah? Dan berpembaharuan atau berinovasi, memihak kepada kaum du'afa atau mustad'ifin, dan tentu saja prinsip moderat ataupun keseimbangan yang senantiasa menyelaraskan antara akal sehat dan kesucian hati. Nah, demikian anandaku untuk ciri khas perguruan Muhammadiyah. Maka amal usaha pendidikan Muhammadiyah ini merupakan bidang yang paling strategis sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. Nah, salah satunya di samping itu di sekolah kita SMP Muhammadiyah itu pun juga ada ilmu ataupun pelajaran ciri khususnya gitu ya. Kamu pernah melihat ada Ismuba gitu ya, ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi mulai dari akidah, akhlak, ibadah, tarikh, kemudian ada juga bahasa Arab begitu ya, ditambah dengan khas kita yaitu PKM, pelajaran pendidikan Kemuhammadiyahan. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Agar kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu senantiasa ingat terhadap sejarah, jas merah gitu ya. Jangan lupakan sejarah. Sejarah yang patut untuk kita kemudian tahu betul seperti mana, sebagaimana asal usulnya pendidikan Muhammadiyah gitu ya. Pendidikan ataupun perguruan di Muhammadiyah ini bahkan sudah 100 tahun lebih sejak berdirinya di awal pertama kali di 1 Desember 1911. Nah, itu menjadi cikal bakal betul bagi pendidikan nasional khususnya, dan juga khususnya perguruan Muhammadiyah di Indonesia. Maka prinsip-prinsip itu seperti apa dan bagaimana di Mapel PKM inilah kita akan
mengetahuinya. Begitu ya anak-anakku semuanya. Baik, demikian saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Materi kita di bab 1 sudah usai dan berikutnya nanti akan kita laksanakan ulangan harian di bab 1. Kita akhiri terlebih dahulu pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.